Rizky dan juga rekan saya Tito. Siang ini saya mohon waktunya sebentar untuk interview tentang usaha yang Ibu jalani terkait kendala, dan kami akan coba carikan solusi dan akan dievaluasi untuk beberapa hari kemudian. Silakan kita untuk pertanyaannya. Iya, Bu Lucy ya. Sebelumnya ini nama tempat usahanya apa ya? Kalau kita boleh tahu. Kalau dulu itu Lucy Collection. Lucy Collection. Karena saya belum punya toko, maksudnya masih di rumah ke teman, door ya? teman-teman ke teman aja, mulut ke mulut gitu. Kemudian setelah buka toko dinamain dengan Rumah Spray Pamulang, karena kita berdomisili di Pamulang gitu. Jadi biar orang pun mengingat ya, gampang mengingat. Berarti kalau boleh tahu alamatnya di mana ya? Kita ada di Perumahan Gria Jakarta, Blok A3 nomor 3 Pamulang. Oke, di Gria Jakarta ya. Usaha Ibu ini berdiri sejak kapan? Sejak dimulai buka tokonya sih? Kalau mulai bangetnya ya itu sekitar 2007. Oh, dari 2007. Cuma ya itu masih ya antar teman, kita tawarin ke teman. Nah, kalau untuk ininya itu sekitar 2010 dibuka di sekarang ini. 2010. Iya, kemudian kita juga pernah buka di Blok M Square. Blok M Square. Ya, kemudian toko-toko kecil di Pamulang ini juga dulu masih ngontrak. Kemudian kami juga pernah buka di Eyang Agung. Saya masih punya tempat di sana, cuma karena ya pandemi jadi kami tutup. Ya, satu lagi juga ada di Sawangan, di Perumahan Tira Rizky, itu juga saya udah tutup. Ya kondisinya begini ya, besar pasak daripada tiang kan jadinya. Jadi tutup, kalau barang-barang masih penuh di sana, masih banyak. Awalnya Kemudian karena dulu saya waktu masih belum menikah, masih gadis gitu, saya kerja ya. Kemudian setelah menikah sepertinya gimana gitu ya, yang biasa kita kerja kemudian nganggur cuma di rumah, kayaknya kok nggak ada kegiatan. Kemudian ya kita cari-cari kegiatan. Dulu saya pernah catering, cuma capek banget ya, harus bangun pagi gitu kan. Kemudian saya belajar jahit, dan sampai sekarang sebelum punya konveksi saya bisa jahit dulu baru buka konveksi, karena dengan berjalannya waktu pemesanan semakin banyak dan suka ikut tender juga gitu. Iya. Berarti sekarang Ibu kan udah punya usaha, udah punya toko nih. Jadi udah punya karyawan Bu? Ya, karyawan ada. Kalau karyawan kemarin tuh 3 orang ada di toko, berapa? 4 orang di toko, 1 orang sudah keluar, kemudian yang 1 orang lagi menikah karena gadis kan, masih gadis menikah. Jadi di sekarang sementara ini masih berdua, masih cukup lah di toko gitu. Kalau di toko karyawan toko ya, 2 orang. Berdua. Kemudian kalau di konveksi itu freelance kan. Kalau yang stay itu 2 orang tukang jahit, 1 spray, 1 orang tukang bed cover, tukang potong, tukang packing. Berarti ada berapa itu? 2, ada 5. Totalnya di konveksi. Di konveksi ada 5. Oke, berarti di toko 2, di konveksi 5 berarti. Iya. Total karyawan 7 berarti ya. Tapi kalau di konveksi itu tidak menetap ya, karena kalau seandainya lagi ada kerjaan kita ada freelance-nya. Jadi kita panggil yang bisa bantu, kemudian tergantung dari pekerjaannya, kalau banyak ya pasti lebih banyak. Kalau kita boleh tahu cara Ibu ngerekrutmen karyawannya tuh caranya gimana sih Ibu? Prosesnya? Kalau karyawan sih sebenarnya kita tidak yang harus melamar kerja, yang harus nganterin formulir apa-apa. Kita lebih cenderung ke kekeluargaan ya. Jadi kalau seandainya temannya punya teman yang mau kerja, kebetulan kita lagi perlu ya kita panggil.
aja. Berarti media rekrutmennya itu mungkin dari teman ke teman Iya, gitu ya, betul, dari kenalan keluarga. Iya, Heeh. betul. Oke deh. Baik. Untuk berikutnya, apakah ada training untuk karyawan ibu sendiri? Kalau training secara apa ya istilahnya, training tidak terlalu ini ya, paling dari saya yang briefing. Kalau pagi kita briefing ini begini-begini, ngajarinnya mengalir dengan waktu berjalan saja. Jadi mengetahui mungkin dari motif, ukuran, berapa yang harus motong, ukuran spray sekian, Ya. ininya kita kasih catatan, dengan sendirinya mengalir begitu saja gitu. Kalau persiapan sebelum jadi karyawan berarti sudah ada training sebelumnya ya? Iya, Dari maksudnya tuh paling dari karyawannya sendiri ya ya? dari karyawan yang senior mungkin bisa mengajarin yang baru itu, biasanya begitu. Oh. Tapi itu juga diambil dari tempat lain berarti, nggak ibu yang yang menyediakan trainingnya, bukan? Oh, saya sendiri karena saya yang tahu kan. Itu seniornya ya? Seniornya, karena bagaimanapun saya yang lebih tahu apa yang kita mau, kemudian customernya seperti apa kan, kita sebagai owner pastinya lebih tahu ya. Baik. Untuk jam kerjanya sendiri apakah ada batasan? Iya, kita buka jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Untuk shiftnya? Nggak ada shift, jadi langsung full Karyawan satu hari ya? Cuma karyawan seminggu sekali libur, itu bisa bergantian, bebas mau hari apa, tapi yang penting bergantian, tidak bersamaan hari hanya. Kalau libur Senin, yang satu hari Selasa gitu. Satu minggu satu hari libur ya? Ya. Tanggal merah dan hari Masih buka, kecuali hari besar ya, hari besar kayak Natal, Tahun Baru atau Lebaran, pasti itu kan liburan umum, pastilah kita libur. Kemudian apakah ada kendala dari segi sumber daya manusia karyawannya gitu misalnya? Ya, tentunya pasti ada ya, kendala itu di bidang usaha apapun pasti ada ya. Contohnya kalau saya di bidang produksi ya, konveksi saya itu kadang-kadang anak-anak itu tidak komitmen bekerja dengan rapih gitu ya. Pasti ada sesuatu yang sudah tahu itu mungkin nggak rapih, tetap aja di ini, kemudian langsung dikasih sama orang packing. Nah, dari packing itu balik lagi kan akhirnya. Seharusnya kan kalau udah tahu itu salah, jelek, ya jangan dikasih ke tukang packing, karena itu bakalan menghambat pengiriman yang harusnya sudah dikirim, karena kurang rapi akhirnya kan bongkar lagi dan waktu terus bergilir. Nah, kalau seandainya ada pesanan dari Tokopedia itu kan akan mempengaruhi, ya kan, ada batas waktu yang kita kejar. Kemudian permasalahan apa sih yang tadi kan Ibu sempat sampaikan, masalah packing ya? Iya. Itu packingnya yang seperti apa yang diharapkan? Kemudian apa yang biasa dilakukan karyawan gitu sehingga tidak sesuai dengan standar? Kalau packing sih standar aja Mbak, ini kayak gini ya, standar bisa masuk ke dalam tas. Yang permasalahannya yang diproduksi jahit. Kalau packing mah nggak ada masalah, dia bisa packing seperti apapun bisa, cuma ya karena dia mau making, karena jahitannya nggak rapi, otomatis dia nggak bisa packing, nggak mungkin dikirim, intinya itu kan. Maksudnya nggak simetris ya? Waktu dilipat? Waktu ininya mungkin jahitannya yang kurang rapi, loncat-loncat benang, kemudian lipatannya mungkin tidak kejahit, karetnya mungkin kurang rapi masangnya, karena kan kalau spray kan ada karet setiap sudut spray, itu pasang karet. Nah, mungkin itu, kemungkinan bantalnya entah itu modelnya ada yang miring, kecil sebelah, itu kan kita punya standarnya kan. Baik. Kemudian apa sih yang biasa customer keluhkan dari produk yang udah Ibu tawarkan? Kalau kami kan, kalau seandainya dari segi kerapihan jahit, karena kita kan punya konveksi ya, kita bukan ambil dari pabrik udah jadi, kita produksi sendiri, itu mungkin kurang rapi atau mungkin benangnya yang kurang bersih, dibersihin, itu aja sih. Untuk yang lainnya it's okay, nggak apa-apa. Cuma
kendalanya itu kalau bahan itu kan kita bukan produksi kita, ya kan, itu kita dikirim dari pabrik, kualitasnya mungkin bulan ini hari ini bagus, untuk kemungkinan besok hari itu belum tentu, entah itu luntur, entah itu ada cacat atau bintik atau apa, kalau apalagi dengan polos, ada benang yang kecabut gitu. Nah itu juga kendala kami. Kalau untuk kualitas bahan ya terus terang bukan kami yang bertanggung jawab, tapi kalau seandainya kerapian jahit saya berani ganti gitu, ya kan. Baik, berarti ada garansi juga ya untuk Ya, konsumen kalau ya, untuk untuk kepuasan konsumen iya. ya. Kemudian untuk tantangan dari segi ketenaga kerjaan tadi apakah bisa disampaikan lagi? Oh iya, tantangan pekerjaan ya itu, kita lagi banyak kerjaan, eh, si karyawan khususnya yang produksi itu mau pulang, Iya. katanya ada yang sakit lah, kalau Pulang kampung pulang ya. kampung, anaknya sakit lah apa. Kemudian kalau perempuan itu kendalanya ya udah ini ya, istilahnya kalau perempuan kan datang bulan lah, tiap bulan nggak masuk. Nah itu juga kendala kami, kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau sakit ya gimana ya, sudah gitu libur aja. Padahal dalam pekerjaan itu nggak bisa ditunda. Nah itu mungkin saya yang harus melego customer bahwa pembuatan produksi itu agak terlambat ya. Saya jelasin jelasin aja apa adanya supaya apa ya, kalau saya tidak pernah ya istilahnya begini pokoknya seadanya itu yang ceritakan, karena besok lusanya mereka akan bertanya, jawaban saya akan tetap sama gitu. Baik. Kemudian untuk target pasar sendiri seperti apa sih yang ibu fokuskan gitu? Kalau Apakah misalnya rumah sakit atau memang pasar-pasar yang untuk seragam anak-anak sekolah atau Oh lain iya, misalnya? kalau saya semua kali ya, targetnya ya semua kalangan, khususnya kalau spray semua kalangan bisa pakai, bisa membeli, karena kalau toko saya itu disediakan dari bahan lokal, kemudian dari menengah ke atas juga ada, yang impor juga dari mulai katun Jepang sama sutra organik juga kita sedia. Jadi semua kalangan bisa saya layani. Kemudian kalau sekarang saya sudah mungkin kemarin pandemi sempat berhenti karena pandemi ya, saya udah ini dengan rumah sakit, hotel, ini juga saya lagi menangani satu klinik kecantikan yang besar. Nah itu juga dari mulai baju scrubnya, baju blazernya untuk staffnya. Kalau rumah sakit tuh biasanya dia untuk susternya dan peralatan operasi, baju operasi, duknya untuk operasi itu sudah saya tangani beberapa minggu yang lalu. Kemudian strategi apa sih yang ibu gunakan saat ini supaya menarik konsumen, yang membedakan ini loh saya punya sesuatu yang khas dibanding produsen lain? Tentunya kita karena kita punya produksi tempat produksi, jadinya bisa menyesuaikan keinginan customer, karena kita custom kan. Dimana kalau kita khususnya spray nih, dimana kalau di luar mungkin motif udah cocok nih, tahunya ukurannya beda, kan ukuran sudah cocok, mungkin tingginya kurang, ya kan. Nah ukuran udah cocok semua, motifnya nggak ada yang kita suka. Nah kalau kita pilih dulu bahan yang ada di kita, baru kita produksi, kemudian bisa request kalau tinggi 30, kita tinggi 35 dibuat supaya dia masuk ke dalam. Ini bicara spray ya Mbak ya. Kemudian untuk baju mungkin saya punya katalog, tidak sama dengan katalog bisa retur. Jadi inilah bahan kita, mungkin kalau seragam bahan drill, ini kita punya katalognya, silahkan bawa. Kalau mau dibawa nanti tinggal bilang mau nomor yang berapa, warna apa, itu baru kita produksi. Kalau untuk model pakaian atau spray yang lain itu biasanya ibu sudah ada standar sendiri atau menggunakan jasa desain lagi? Kita sudah ada standar sendiri. Kalau Untuk polanya kita punya sendiri, tapi bila mana ada customer bawa pola sendiri,
itu mungkin lebih baik karena sesuai dengan keinginan, jadi pas kan. Iya. Kalau pola kita kan belum tentu cocok. Untuk suka ya. Iya, suka atau tidak. Karena kita pasaran aja yang kita Iya. buat. Baik. Tapi ya lebih baik kalau seandainya baju contohnya ya, saya ukurannya segini. Taunya pas kita ukur itu berbeda. Jadi kita ikutin apa yang ukuran dia. L kita dengan L dia kan mungkin berbeda Iya, karena betul. konveksinya beda, produksinya beda. Di pasaran juga begitu ya. Kok saya biasa pakai L, ini nggak muat atau kok ini lebih besar. Nah itu. Kalau bikin kayak gini nih apa matur tuh kita apa namanya? Contohnya di bawah itu lebih enak. Kalau udah enak dipakai. Nah, kalau udah enak contoh pun nggak enak, kita bisa sesuaikan. Ini nggak enaknya di mana gitu. Oh, baik. Untuk yang terakhir ya, Bu Lucy, ini strategi apa sih yang saat ini Ibu gunakan untuk menghadapi kompetitor? Karena kan kita pasti ada tantangan tersendiri juga untuk hal tersebut. Ya, pasti tantangan di zaman sekarang Iya. itu ya pastinya online ya yang menjadi ini. Tapi kami itu berani bersaing itu karena kualitasnya. Kita kualitas pasti akan memberikan yang terbaik dan ada harga ada barang, itu aja sih. Kalau seandainya untuk pemasaran atau apa ya itu mulut ke mulut, dan kita kalau bisa itu kita mempertahankan yang sudah ada ya kan. Customer pelanggan itu di follow up terus. Bu udah lama nih nggak ngorder, atau ke bagian PT atau apa persediaannya masih ada atau tidak, ya follow up terus aja, itu aja sih. Baik. Sepertinya itu dulu pertanyaan dari kami. Iya sih. Nanti Nanti berikutnya nanti kita kan Ibu Lucy kan sudah menceritakan kendala-kendalanya kan kepada kami kan. Nah, nanti kita bakal evaluasi, Baik. kita bakal cari solusinya lagi, dan kita bakal balik lagi ke sini buat Baik. kasih solusi Iya. ke Ibu Lucy nih tentang permasalahan yang sumber daya tadi kan. Baik, baik. Ya, nanti bisa kita kasih solusinya supaya usaha Bu Lucy bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Iya, Iya. gitu. Baik. Oke, terima kasih. terima kasih atas waktu dan Iya. kesempatan untuk wawancaranya. Sukses selalu Sama-sama. untuk Rumah Spray. Amin, Oke. amin. Terima Terima kasih kasih. juga atas kunjungannya. Nah,